untuk bisa menolong memberikan pengantar pada sesi ini. Dan sore ini teman-teman, tema kita adalah anak usia dini dan literasi. Pembicaranya masih sama, pembawa materi itu Pak Hans. Kemarin saya sudah sampaikan tujuan dari seminar ini, tapi saya akan coba mengulangi lagi supaya lebih jelas lagi ya. Jadi tujuan dari seminar ini adalah supaya para guru siap menghadapi dan memahami strategi tantangan pendidikan yang saat ini dan juga di masa yang akan datang. Yang kedua adalah para guru atau pendidik memahami pentingnya literasi dan tahapan literasi pada anak usia dini. Jadi untuk sore ini kita akan bicara, atau hambanya Pak Hans akan bicara tentang anak usia dini dan literasi. Setelah selesai itu kemudian akan ada tanya jawab. Sesi kita pada hari ini hanya sampai jam 16.30, oleh karena itu nanti selesai materi disampaikan, Bapak Ibu, Saudara semua yang ingin bertanya secepatnya bertanya supaya tidak kehabisan waktu, kayak ada pertanyaan yang belum dijawab juga. Begitu, terima kasih buat perhatiannya dan saya serahkan kepada hambanya Pak Hans Geni Artanto. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sam. Selamat sore teman-teman sekalian. Senang bisa jumpa kembali sore ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang anak usia dini dan literasi dasar. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin menayangkan satu video singkat. Bisa minta tolong Sally. Aduh, sebentar Pak. Sudah muncul belum Pak? Iya, iya. Oh sudah. Sudah muncul. Albert Einstein once said, Sudah. everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens. This educational malpractice
where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Suaranya, Pak. Baik, itu video yang kita saksikan tadi berbicara tentang banyak hal tentang pendidikan kita. Ada banyak hal yang dikutip tadi di sana, ya. Salah satunya bicara tentang anak yang unik, ya, tidak sama satu orang dan yang lain, ya. Kemudian yang kedua bicara tentang perubahan, ya. Tapi yang menarik, pendidikan malah tidak berubah. Mengejutkan sekali, ya. Berbicara tentang bagaimana guru-guru mengajar dengan cara yang baru, ya, kreatif, inovatif, kritis, dan sebagainya, ya. Sangat menarik, ya. Dan sebenarnya video ini berbicara tentang apa yang dikerjakan oleh Mas Menteri sekarang, ya, yaitu tentang Merdeka Belajar, ya. Itu yang dikembangkan sekarang, Merdeka Belajar. Makanya UN sudah ditiadakan, diganti hanya dengan asesmen kompetensi minimum yang saya sampaikan kemarin, yang namanya adalah aksi. Kenapa disebut asesmen kompetensi minimum? Karena nggak semua yang diases. Yang diases cuma literasi, numerasi, dan survei karakter. Ya, itu aja. Ya. Jadi saya ingin mengapa saya menyampaikan video ini, film ini, karena saya tidak ingin terjadi sebuah kesalahpahaman dalam menanggapi apa yang saya sampaikan hari ini dan juga yang kemarin. Yaitu saya tidak ingin bahwa saudara berpikir bahwa kita tidak maju atau kita tidak boleh maju. Bukan. Ya. Kita terus maju, dunia ini terus berkembang, terus maju, maka pendidikan juga harus terus maju. Ya. Namun di dalam dunia ini ada yang namanya teks dan ada yang namanya konteks.
Yesus waktu sebelum naik ke surga dia berdoa, dia berkata, Tuhan, aku tidak minta kepadamu untuk mengambil murid-muridku ini dari dunia ini, tetapi justru aku mengutus mereka untuk tinggal dalam dunia ini, dan aku minta engkau menjaga mereka dari jahat. Artinya Tuhan tahu bahwa murid-murid bahwa kita harus ada di dalam konteksnya dunia ini. Ya. Jadi itu konteks, dan konteks itu terus berubah. Ya. Tetapi teks firman Tuhan nggak pernah berubah. Ya, jadi pendekatan penyampaian itu berubah, tetapi teks firman tidak bisa berubah. Nah, sama dalam dunia pendidikan dan dalam pelayanan kita, ya, ada hal yang tidak berubah. Yang tidak berubah itulah yang disebut sebagai kompetensi dasar. Ya. Nah, itu sebabnya dalam program Merdeka Belajarnya Mas Menteri Nadiem Makarim ini, dia berkata bahwa ada 3 hal, literasi, numerasi, dan karakter. Itu yang jadi tekanan utama. Ya, itu yang menjadi dasar maksudnya. Jadi kalau dasarnya sudah ada, barulah membangun di atas dasar. Di dasarnya nggak boleh dirubah. Kalau dasarnya dirubah ya hancur semua. Sama dalam kehidupan kita, Paulus berkata, aku meletakkan sebuah dasar bagi kamu sekalian, yaitu Kristus. Di atasnya maka kemudian kita membangun. Jadi jangan sampai keliru, ya. Dasar itu Kristus dan itu tidak bisa dirubah. Apalagi dalam pelayanan kita, bukan pelayanan Kristiani, pelayanan Kristen, itu dasar. Ya, sampai kapanpun kita mengembangkan pelayanan FC, Future Centers, ya, yang kita mau letakkan pada mereka ya dasar itu Kristus. Makanya saya katakan bahwa anak-anak yang sudah ISP seharusnya mulai mereka harus sudah mengenal Kristus. Itu menjadi target utamanya, kan begitu. Jangan sampai terjadi nanti 20 tahun kemudian lo berkata, Pak ini kan sudah berubah nih. Tidak ada lagi itu Pak yang seperti itu. Tidak perlu, tidak relevan. Lo tidak bisa. Itu dasar. Dasar itu harus gitu. Di atas dasar itu lalu dibangun banyak hal mengikuti perkembangan zaman ini. Itu bahwa kalian butuh orang yang kritis, itu artinya itu yang harus dikembangkan kan gitu. Jadi lewat pemaparan saya kali ini saya berharap kita tidak salah memahami ini, ya, memahami ini. Dan kemarin saya sudah sampaikan satu hal yang penting juga di sisi konteks pelayanan kita adalah kita ada di desa. Ya, kita ada di desa. Itu konteks pelayanan kita. Dan kedua kita adalah pelayanan Kristen. Gitu. Jadi itu konteks yang penting, ya, yang kita memahami. Walaupun kita belajar dimanapun juga, maka kemudian kita harus melihat, oke, dia belajar menyampaikan dalam konteks apa. Ya, nah, kita konteksnya ini bisa nggak dibawa dalam konteks kita, ya. Nah itu, oke. Baik, kita akan mulai masuk dalam pembahasan kita tentang anak usia dini dan literasi dasar. Shirley, bisa tolong slide-nya? Oke, anak usia dini dan literasi dasar. Nanti setiap peserta bisa mendapatkan bahan ini, ya, dan yang kemarin nanti tinggal kontak dengan Guntur, ya. Nanti Guntur akan memberikan informasinya lewat ruang chat saya kira, ya. Baik, slide-nya maju berikutnya. Next. Pada tahun 1981 ada seorang psikolog namanya David Elkin, ya, psikolog di Amerika. Dia menulis satu buku yang sangat terkenal, judulnya The Hurried Child, Growing Up Too Fast, Too Soon. Ya, The Hurried Child artinya anak yang terburu-buru seperti itu, ya. Ya, dia tumbuh terlalu cepat dan terlalu awal, terlalu dini. Ya. Lah buku ini David Elkin menyampaikan bahwa anak yang didorong untuk membaca lebih dini dapat menyebabkan dapat berakibat menunjukkan satu level kecemasan yang lebih tinggi dan harga diri yang lebih rendah di kemudian hari. Nah, apa yang disampaikan oleh David Elkin ini rupanya kemudian menjadi alasan, ya, menjadi dasar sehingga dalam perkembangannya kita kerap mendengar bahwa anak usia dini tidak boleh belajar calistung, baca, tulis, dan berhitung karena dapat menimbulkan dapat menimbulkan persoalan, ya,
menimbulkan akibat yang tidak baik bagi perkembangan anak di kemudian hari. Nah, tentunya hal ini lalu kemudian menjadi polemik di antara guru-guru yang mengajar anak usia dini, guru TK, PAUD. Sebagian berkata tidak boleh mengajarkannya, tapi sebagian lagi berkata boleh karena terdesak oleh kebutuhan dan permintaan orang tua murid. Ya. Nah, dalam sisi yang lain, konteks di kota, ya, anak yang masuk usia SD kelas 1 sudah harus bisa baca. Kalau tidak bisa baca, maka beberapa sekolah tidak akan menerimanya. Ya. Jadi di sekolah itu, di kota kan ada sekolah-sekolah yang favorit ya, khususnya ya. Nah, itu pasti dites di situ. Nah, orang nggak bisa masuk sekolah-sekolah seperti itu. Dan sekolah favorit pun juga katanya. Jadi itu konteks yang terjadi di perkotaan. Nah, jadi mau tidak mau maka kemudian orang tua ya mendesak guru-guru untuk bisa mengajar anak. Dan karena situasi ini juga maka di kota kita melihat bertumbuh banyak sekali kursus-kursus membaca menulis ya bagi anak usia dini. Orang tua ingin memastikan bahwa anak-anaknya sudah bisa baca dan bisa menulis pada saat dia masuk ke sekolah dasar. Nah, tentu kondisi ini sangat berbeda dengan situasi di desa, ya, di mana orang tua tidak pernah peduli dengan perkembangan anaknya, apakah dia bisa baca atau tidak, ya. Karenanya tidak heran kita bisa mendapatkan anak-anak kelas 4 SD di desa yang tidak bisa membaca dengan baik, ya. Nah, hal ini sejalan dengan temuan dari survei INAP ya kemarin dari Kemendikbud yang menyatakan bahwa 46,8% siswa kelas 4 yang kemampuan membacanya kurang. Jadi situasi itu mengkonfirmasi temuan dari Bank Dunia yang berkata bahwa betul ada satu fenomena learning poverty, yaitu bahwa 53% negara-negara miskin termasuk Indonesia mengalami apa yang disebut learning poverty, yaitu satu kondisi di mana anak usia 10 tahun kelas 4 SD tidak bisa membaca dan memahami sebuah cerita pendek. Ya. Karena itu menjadi penting lalu mempertanyakan, ya, benarkah mengajarkan membaca pada usia dini akan menimbulkan kecemasan dan harga diri yang rendah? Apakah pernyataan tidak boleh anak usia dini tidak boleh diajarkan calistung itu adalah satu hal yang benar? Ya, lah ini yang kita akan bahas ya. Untuk menjelaskan hal ini, maka saya mengajak kita untuk melihat pandangan dari seorang tokoh pendidikan yaitu Piaget. Ya, berikutnya. Piaget dengan teorinya yang sangat dikenal ya, yaitu cognitive development, perkembangan kognitif. Ya. Dia berkata bahwa tindakan memaksa anak mencapai level yang lebih tinggi akan merusak proses yang ada. Ya. Piaget sangat menekankan pentingnya kesiapan, readiness, kesiapan anak untuk belajar. Ya. Anak seharusnya dihadapkan pada tugas dan tantangan yang sesuai dan dihindarkan dari stimulasi yang terlalu banyak dan kompleks yang dapat membingungkan dan membuat anak kewalahan. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa dua hal yang perlu dipahami oleh guru adalah yang pertama, guru kalau bicara tentang kesiapan anak, ya, maka mau tidak mau guru harus melakukan observasi, ya, melakukan observasi terhadap perkembangan anak didiknya, sehingga guru bisa mengetahui apakah anak didiknya sudah memiliki kesiapan atau tidak. Kalau guru tidak melakukan observasi, ya dia tidak akan tahu bahwa anaknya sudah siap atau tidak untuk belajar hal-hal yang baru. Ya. Nah, observasi dilakukan lewat pengamatan, mengamati, mendengar apa yang dikatakan anak serta bagaimana anak berinteraksi dengan teman-teman dan guru. Ya. Nah, bicara tentang perkembangan kognitif, next slide ya.
PAC menggambarkan bahwa perkembangan kognitif anak itu melewati beberapa tahapan. Ya, kita lihat di sini bahwa setiap anak berkembang menurut urutan yang sama. Ya, urutannya di sini dikatakan 0-2 tahun itu adalah fase tahapan sensori motor. Ya, fase sensori motor. Pada tahap ini anak dia melakukan eksplorasi pada lingkungannya. Ya, dia eksplor lingkungannya. Jadi anak kita tahu ya, anak 0-2 tahun dia suka keliling sekitarnya, dia pegang ini, begitu pegang barang dia masukkan di mulutnya, ya toh. Dia pegang, dia ingin tahu barang ini halus apa kasar, keras atau lunak, ya. Jadi prinsipnya pada tahap ini anak belum punya konsep, ya toh, bahwa benda itu permanen sifatnya, ya. Dia melakukan eksplorasi, ya. Lalu kemudian tahap berikutnya usia 2-6 tahun itu disebut sebagai tahapan preoperasional, ya, preoperasional. Pada tahapan preoperasional anak 2-6 tahun dan di anak usia TK juga ada di sini, ya. Maka di sini anak mulai belajar melalui simbol. Simbol itu apa? Gambar, lambang, bentuk, huruf, angka lah, itu simbol-simbol. Namun walaupun anak belajar lewat simbol, ya, maka di TK kita belajar dengan simbol, itu 2 apel tambah 1 apel, ya, itu simbol. Gitu. Nah, namun anak belum memahami konsep invarians. Varians itu berbeda. Invarians artinya yang tidak berbeda, artinya bahwa sesuatu itu bersifat tetap. Ya. Nanti saya kasih contohnya. Dan anak masih bersifat egois pada usia ini. Ya. Tahapan yang ketiga adalah tahapan disebut sebagai konkret operasional. Ini usia SD, ya, 6-12 tahun, konkret operasional. Ya, pada tahap ini anak mulai mengenal konsep invariance. Dia mulai kenal bahwa benda itu sesuatu bisa sifatnya tetap, ya, sifatnya tetap, dan dia mulai belajar tentang mengurutkan seriation, ya, belajar tentang klasifikasi, menggolongkan, itu pada tahapan konkret operasional. Nah, pada tahap ini anak mulai bisa berpikir logis, tetapi lewat objek-objek yang konkret, ya. Nah, pada tahap ini anak belum bisa berpikir abstrak, ya. Anak SD belum bisa berpikir abstrak, ya. Makanya kemudian tahap berikutnya, tahap yang keempat disebut formal operational, ya. Itu setelah masuk usia SMP, ya, SMP, SMA. Jadi pada masa formal operational maka anak mulai belajar konsep abstrak, ya. Makanya di tahapan ini kita menolong anak untuk mengenal Tuhan, ya. Ya, dia bisa mulai diajak berpikir, kan begitu, ya. Tentang pandangan-pandangan, kan begitu, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi bisa berpikir abstrak walaupun tidak ada objek yang mereka lihat, ya. Jadi walaupun kita melihat bahwa ada tahapan urutannya dari 0-2 tahun, sensori motor, preoperasional, konkret operasional sampai formal operasional, namun yang harus diperhatikan bahwa kecepatan setiap anak berbeda. Urutannya sama, mereka melalui urutan ini, tetapi kecepatan setiap anak berbeda. Makanya video tadi menceritakan bahwa anak itu berbeda satu dengan yang lain. Makanya kita perlu memperhatikan individu demi individu, ya. Di dalam PAUD kita, taman kanak-kanak kita juga perlu individu. Di dalam future centers kita juga sangat memperhatikan individu. Karena di situ kita mengajar mereka tentang multiple intelligence dan sebagainya, ya. Individu, pendekatan individu itu penting. Dan Yesus pun mengajar kita dengan konsep pemuridan, juga bicara tentang individu. Dan masing-masing anak mempunyai tujuan tertentu yang Tuhan taruh dalam hidupnya yang berbeda dengan yang lainnya. Next slide. Jadi kalau demikian pertanyaannya, kalau PAC berkata pentingnya kesiapan, pertanyaannya kapan seorang anak itu bisa dikatakan siap? Sedikitnya ada 2 hal menunjukkan siapa seorang anak. Satu, jika anak sudah menunjukkan kematangannya. Yang kedua, jika anak sudah menunjukkan minat untuk belajar, minat untuk pelajari hal-hal yang baru. Jadi 2 hal ini
menjadi penting. Ya, next slide. Berbicara tentang kesiapan anak untuk belajar calistung, maka sedikitnya ada 3 indikator kematangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kematangan dalam bahasa, kematangan dalam berbicara. Ya, kalau anak tidak bisa bicara ya susah, ya, artinya belum matang. Ya, dia kematangan dia bisa berbicara. Kedua, kematangan motorik halus. Ya, motorik halus. Ya. Kalau motorik halusnya belum matang ya tidak bisa dia megang pensil ya tidak mungkin. Ya. Nah, kan dilatih itu ada latihan, makanya ada kelas persiapan ya dalam taman kanak-kanak kita. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah kematangan nalar. Ya. Nalar bicara perkembangan kognitif dari anak tersebut. Ya. Nah, jadi bila anak belum lancar bicara, tentunya belum siap untuk belajar calistung. Untuk anak yang perkembangan motorik harusnya belum siap, ya guru harus menyediakan berbagai kegiatan tadi, ya persiapan, kelas persiapan, ya bermain, ya sehingga motorik halusnya bisa terlatih sedemikian rupa, ya dan demikian. Lalu guru juga bisa menolong menyampaikan cerita untuk menstimulasi perkembangan kognitif anak, ya, serta memberikan berbagai pertanyaan, menolong anak untuk bisa memahami apa yang diceritakan gurunya, bahkan dia bisa cerita lagi, ya. Nah itu artinya kognitifnya berkembang, sehingga anak bukan cuma dengar, tetapi dia memahami, sehingga dia bisa cerita. Mungkin pulang ke rumah dia bisa cerita pada ibunya, ya, bisa cerita sama ayahnya. Nah itu menunjukkan bahwa kematangan sisi kognitifnya berkembang demikian baik. Ya. Selanjutnya. Literasi seperti kemarin saya sampaikan terdiri dari 4 hal, yaitu membaca, ya, lalu menyimak, menulis, dan menutur. Ya. Belajar membaca dimaksudkan agar dapat memahami teks bacaan dengan tepat dan cepat. Ya. Lalu dengan menyimak dia belajar menangkap visi pembicaraan dengan tepat dan cepat. Kan begitu ya. Sedangkan menulis dia sanggup menuangkan gagasannya dalam tulisan sederhana, sistematis, mudah dipahami dan santun. Sedangkan menutur, ya itu bicara menyampaikan, bicara speaking, ya. Bicara menyampaikan gagasan secara lisan dengan sederhana, sistematis, mudah dipahami. Jadi kalau dia sudah bisa menyampaikan gagasan dengan sederhana, dia bisa menyampaikan maksud hatinya, apa yang dia pikirkan dengan sederhana dan dengan sistematis, maka berarti konsep kognitifnya berkembang dengan baik. Ya, kalau anak tidak bisa menyampaikan maksudnya dengan benar, ya berarti belum berkembang, kan begitu ya. Jadi ini mudah sekali kita melihatnya. Ya. Misalnya beberapa kalimat pendek tentunya ya. Jadi kita tidak bicara dengan kalimat panjang, misalnya ini Topi Budi, itu hal-hal yang pendek dan sederhana ya, tetapi bisa menunjukkan bahwa dia berkembang. Begitu juga konsep numerasi, seorang anak belajar memahami logika matematika, ya, logikanya, konsep matematikanya, sehingga anak bisa belajar, misalnya logika pertambahan, logika pengurangan, ya, itu dia bisa memahami. Ya. Oke, lanjut, next slide. Nah, mengapa seorang anak berbeda kecepatan dalam perkembangan bahasa, ya, berbicara dan sebagainya? Sedikitnya kita lihat di sini tentang teori perkembangan bahasa pada anak ada empat teori. Ya. Teori pertama sangat terkenal sekali, ya, dengan tokohnya itu Noam Chomsky, ya, disebut sebagai teori nativis. Dia berpendapat bahwa dalam diri manusia, di otak itu ada sebuah alat yang disebut sebagai LED. Ya. LED itu kepanjangannya adalah Language Acquisition Device. Jadi alat untuk memperoleh bahasa. Ya, alat untuk memperoleh bahasa. Jadi nativis ini, aliran nativis berkata bahwa ya itu ya genetik aja, alamiah. Seorang anak bisa bicara, bisa memiliki bahasa, ya, mengembangkan berbicara, membaca, dan segala macam secara nativis. Ya.
Nah, tetapi teori yang kedua berkata teori perilaku, ya, behavioristik. Teori behavioristik dia berkata bahwa perolehan bahasa pada anak terjadi karena adanya perilaku verbal dari orang tua, ya, dari orang tua atau orang di sekitar kehidupan anak, ya. Tokohnya di sini adalah Skinner, ya, B.F. Skinner, ya. Khususnya orang tua akan memberikan penguatan kepada anaknya dalam berbicara, ya toh, seringkali orang tua yang ngajak bicara, dia berkata, coba sebut papa, papa, ya adalah dia kemudian anak belajar, ya, mengeja papa, mama, kan gitu, ya, karena ada reinforcement, ada penguatan dari orang tua. Disebut ini teori perilaku. Yang ketiga, tokohnya Piaget dan Schaeffer, dia berkata bahwa perolehan bahasa diperoleh oleh karena terjadinya perkembangan kognitif pada anak, ya, sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitif pada anak, ya. Jadi jelas sekali bahwa ada kaitan antara perkembangan bahasa dan kognitif, ya, kan begitu, ya. Nah, teori yang keempat adalah teori lingkungan, ya, social learning, ya. Tokoh yang terkenal di situ ada Albert Bandura, Vygotsky, dan Uri Brown van Brenner, ya. Dia berpendapat bahwa perkembangan bahasa pada anak sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi sosial antara anak dengan lingkungannya, ya. Jadi kita melihat dari 4 teori ini, kita bisa menyadari bahwa jelas perkembangan bahasa pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor, diantaranya faktor genetik, faktor penguatan, ya, faktor perkembangan kognitif, dan interaksi sosial dari anak tersebut dengan lingkungannya, ya. Jadi kita mulai paham ini perkembangan bahasa pada anak. Oke, lebih lanjut, pada anak usia 3-5 tahun, ya, terjadi sebuah perolehan bahasa atau learning acquisition yang merupakan sebuah lompatan yang besar. Nah, ini adalah usia di taman kanak-kanak, ya. Ya, suatu lompatan yang besar sehingga anak mampu bernalar tentang dunia sekitar mereka dan menyelesaikan masalah. Tentu menyelesaikan masalah, ya, hal-hal yang sederhana. Nah, bagaimana ia menyimak guru yang sedang bercerita, bagaimana ia bisa berkata-kata, menutur, lalu menyampaikan gagasan dan maksudnya dengan jelas, ya, dengan jelas, ya, di situ. Nah, bagaimana kita memberikan tantangan yang sesuai, ya? Bagaimana memberikan tantangan yang sesuai kepada anak? Vygotsky, ya, Lev Vygotsky, dia seorang psikolog Rusia, ya. Dia berpendapat tadi bahwa proses kognitif yang lebih tinggi itu berkembang melalui interaksi sosial, ya. Nah, proses ini sangat terkenal sekali disebut oleh Vygotsky sebagai zone of proximal development atau disingkat sebagai ZPD. Apa ZPD itu? ZPD itu adalah proses memberikan bantuan, memberikan pijakan. Nah, ini istilah kita sudah kenal yang belajar BCCT, memberikan pijakan atau bahasa Inggrisnya itu scaffolding, ya, yang sesuai pada anak dalam mengerjakan suatu tugas tertentu dengan tetap mengusahakan kemandirian anak. Jadi diberikan bantuan tapi yang sesuai, ya, supaya apa? Supaya tidak merebut kemandirian anak, ya. Bantuannya secukupnya saja untuk anak itu sehingga anak tetap bisa melakukan kemandiriannya, tetap mengembangkan kemandiriannya, ya. Nah, di sini anak dibimbing melakukan hal-hal yang baru, tetapi juga tetap diberi ruang untuk membangun kepercayaan diri mereka, ya, diri mereka. Kita lihat next slide akan lebih memperjelas. Ini gambar tentang ZPD, ya. Jadi zone of proximal development itu sebenarnya berbicara di sini ada 3 area, kita lihat, ya. Yang paling kiri itu adalah hal-hal yang kamu bisa lakukan, hal-hal yang anak itu bisa lakukan dengan sendiri, dengan dirinya sendiri. Nah, yang hitam itu bicara hal-hal yang anak tidak bisa lakukan walaupun dibantu. Ya,
walaupun dibantu. Nah, yang di tengah itu adalah hal-hal yang anak bisa lakukan kalau dia bisa diberikan sebuah pertolongan, diberikan bantuan, diberikan pijakan, diberikan scaffolding, maka anak bisa lakukan. Nah, daerah yang diarsir itu, itulah yang disebut sebagai zone of proximal development. Ya, zone of proximal development. Ya. Jadi artinya di sini kita melihat ya bahwa kalau seseorang itu seorang anak ya, ini kira gambarnya yang hijau ini adalah zone proximal development. Kalau seorang anak diberikan tugas yang ringan, ya, tugas yang ringan di bawah area di zone of proximal development-nya, maka biasanya anak menjadi bosan, ya, bosan karena itu tidak memberikan tantangan yang cukup kepadanya. Tetapi kalau anak diberikan satu tugas yang sangat berat, melampaui zone of proximal development-nya, maka bagi anak akan terjadi kecemasan pada diri anak. Kalau dia melampaui zone of proximal development-nya. Nah, ini ada kaitan tadi seperti untuk menjawab apa disampaikan oleh David Elkin di awal, bahwa kalau kita memberikan anak untuk belajar membaca menulis, maka kemudian dia timbul kecemasan. Karena cemas, maka kemudian hari akan terjadi harga dirinya menjadi rendah. Nah, di sini tampak lewat teori dari Vygotsky ini bahwa ternyata kita harus belajar bahwa ada area yang disebut zone of proximal development. Jika anak di area ini perkembangannya, justru anak akan berkembang dengan baik, ya, bukan menjadi bosan, justru tertantang dan tetap bersukacita karena semuanya terjadi dengan situasi dan suasana yang menyenangkan. Ya, next selanjutnya, nah untuk lebih memahami tentang ZPD ini, Zone of Proximal Development, maka penting bagi kita untuk memahami dua kata ini. Satu adalah kata maksimal, kedua adalah kata optimal. Apa itu maksimal dan optimal? Maksimal itu adalah kondisi tertinggi, batas akhir yang bisa dicapai oleh seseorang atau sesuatu tanpa mempertimbangkan kerusakan yang mungkin terjadi padanya. Nah, maksimal ini berkaitan dengan hasil atau batas akhir, dan maksimal itu bersifat umum, Ya. Nah, optimal, sekarang kita lihat optimal, nanti saya kasih contoh. Optimal berbeda. Optimal adalah kondisi tertinggi yang mungkin dilakukan seseorang atau sesuatu tanpa merusak unsur yang ada padanya. Optimal berarti tidak harus mencapai batas akhir, tidak. Melainkan melakukan usaha terbaik dan bersifat personal. Jadi optimal ini bersifat personal. Optimal bagi A beda dengan optimal bagi B. Beda dengan optimal bagi C. Ya beda. Kan gitu. Karena setiap orang punya batasan tertentu baginya. Yang penting dia melakukan sebuah usaha terbaik dan bersifat personal. Tapi kalau maksimal itu batas akhir, ya, tanpa mempertimbangkan kerusakan. Contoh sederhananya, kalau kita naik mobil, itu kita lihat speedometernya itu ya. Itu mobil itu bisa sampai 150, bisa sampai 160. Itu kecepatannya. Bisa nggak? Bisa. Itu sudah dites kok oleh perusahaan mobilnya. Ya. Bisa sampai sekian. Itu titik maksimalnya. Tetapi kalau saya nyetir, ya nggak berani sampai 160 km. Ya, saya mungkin 100 km ya sudah cepat itu. Kalau sampai kemudian naik sedikit 110 km, saya berusaha turunkan lagi. Kalau tanpa sengaja naik lagi 120 km, turun lagi. Itu pun di jalan tol. Jadi kecepatan saya cuma segitu. Ya, kenapa? Karena buat saya ya itu yang cukup buat saya. Ya, tidak berani lebih dari itu. Karena akan menimbulkan masalah. Ya, kalau ada halangan, rintangan mendadak, nggak bisa mengerem lagi, bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi kerusakan. Tapi mungkin buat orang lain tidak demikian. Ada orang yang berkata, saya 140 jalan tol, 140. Gitu. Ya mungkin buat dia oke.
Tapi buat saya nggak bisa. Tapi ada juga orang yang tidak berani 100, mungkin dia 80. Buat dia titik optimalnya 80, nggak berani lebih, kan gitu. Jadi di sini kita lihat optimal, ada optimal. Ya, kalau enggak, kalau itu dilewati apa? Rusak, merusak banyak hal. Apa yang rusak? Bisa merusak perasaannya, ya karena ketakutan, sambil nyetir dia takut, gitu, ya kan? Dan bisa cemas, gitu. Wah, dia tegang akibatnya, gitu. Nah itu karena dia melampaui titik optimalnya. Jadi tiap anak pun punya titik optimal yang berbeda-beda. Makanya Vygotsky berkata penting untuk memahami zone of proximal development. Ya. Tidak membuat anak menjadi bosan, tetapi tidak membuat anak menjadi cemas. Nah ini pemahaman dari zone of proximal development. Jadi kita lihat sekarang praktek lebih lanjutnya. Next. Kita melihat dari teorinya Piaget bahwa anak usia 27 tahun ya, itu memasuki tahap yang disebut Piaget sebagai preoperasional. Ya, nah, pada masa ini anak belum mengenal konsep invariance, artinya bahwa benda itu tetap sifatnya. Contohnya, ini contohnya, ya, gelas yang sebelah kiri, 2 gelas itu kan sama, cairannya sama. Ya. Waktu kemudian gelas yang kedua diganti menjadi gelas yang lebih tinggi, ya, tetapi luasnya lebih kecil, ya, dia lebih tinggi. Padahal tapi volumenya lebih tinggi, lalu air yang sama dituang dipindahkan ke gelas yang berbeda. Lalu kita tanyakan sama anak, nah ini mana yang lebih banyak isinya? Gelas yang tinggi atau gelas yang pendek? Ya, dia akan berkata gelas yang tinggi. Ya. Atau dia akan berkata ini dua-dua ini berbeda. Kenapa? Karena anak belum memahami konsep bahwa benda itu tetap. Iya toh, bendanya tetap kan, yang beda kan coba wadahnya. Ya. Nah, contoh kedua soal angka. Nah, di situ ada semacam kelereng kan gitu ya. Gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12 kan. Lalu berikutnya disusun berbeda karena direnggangkan jaraknya di kolom yang kedua. Waktu ditanya, sama enggak yang sebelah kiri sama sebelah kanan? Maka anak berkata tidak sama. Padahal sama jumlahnya 12 kan gitu. Karena anak tidak ngerti konsep invariance, benda tetap. Begitu juga waktu ada sejumlah itu Play-Doh ya, apa itu? Plastisin lah, seperti plastisin ya. Nah itu 2 bentuknya sama, kelihatannya sama ya. Tapi waktu bentukan yang kedua di kolom kedua digepengkan, ditanya sama enggak ini besarnya? Dia bilang enggak sama besarnya karena bentuknya lain, gitu. Nah, begitu juga kita melihat waktu stick ya, stick panjangnya itu digeser. Walaupun sama sebenarnya, anak tidak bisa memahami. Anak berkata itu berbeda. Jadi ini oleh karena pada usia 27 tahun, anak memasuki tahapan yang disebut pre-operasional. Ya. Jadi anak hanya belajar melalui simbol, gambar, bentuk, angka, dan huruf, belum mengerti konsep invariance, belum mengerti konsep seriation, mengurutkan konsep klasifikasi, mengklasifikasi. Next, selanjutnya. Nah, waktu tahap konkret operasional usia 7-12 tahun, itu masa konkret operasional, maka pada masa ini anak sudah mampu melakukan reversible operation, ya, operasi yang reversible. Jadi dia tahu kalau ditambah lalu dia dikurangi, ya dia kembali lagi kan gitu ya. Ada ditambah, ada kurang, begitu ya. Nah, anak juga di sini dia mengerti konsep seriasi, mengurutkan, ya, mengurutkan. Lalu kemudian mengelompokkan, ya. Nah, dalam periode ini anak membutuhkan objek konkret agar bisa berpikir logis. Nah, ini teori dari Piaget. Ya. Nah, next selanjutnya. Nah, selanjutnya ya. Jadi berdasarkan konsep Piaget itu ya,
maka seharusnya anak pada usia sebelum 7 tahun dia tentunya tidak bisa melakukan mengurutkan dan mengelompokkan. Namun pandangan Vygotsky lewat zone of proximal development, dia memberikan kemungkinan bahwa kalau si anak diberi sedikit bantuan, si anak diberikan scaffolding, maka dia dari tahapan preoperasional dia bisa lompat kepada tahapan konkret operasional. Ya. Nah, di sini yang terjadi dan itu yang diterapkan di dalam taman kanak-kanak. Ya, toh, itu yang kita terapkan dalam sehari-hari mengajar anak-anak sehingga anak-anak bisa belajar mengurutkan. Ya, toh, seperti gambar yang sebelumnya tadi. Ya, anak bisa mengurutkan, anak bisa mengelompokkan. Oh, ini yang warna merah di sini, oh ini warna biru di sini, warna hijau di sini, mengelompokkan. Ya, toh. Oh, ini yang apa binatang kecil-kecil di sini, yang besar di sini, kan gitu ya. Lah itu konsep itu mulai dilakukan. Ya, toh. Anak belajar tentang konsep itu lewat bermain secara menyenangkan, ya, sehingga artinya lewat pemberian scaffolding maka anak dapat melampaui tahapan preoperasional, ya, sehingga dia lompat ke tahapan konkret operasional. Jelas ya, oleh karena konsep dari Vygotsky. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya kemudian bagaimanakah cara kita melakukan scaffolding? Next slide. Jadi untuk melakukan scaffolding, pertama guru mengenali tingkat perkembangan anak dan kesiapan anak didiknya secara personal. Ya, guru mengamati, jadi harus observasi, apakah anaknya siap atau tidak, ya, secara personal. Langkah kedua berikutnya, next slide, maju, slide-nya ya, langkah kedua. Bantuan guru, ya, kalau dia harus memberikan bantuan maka harus kembali slide-nya. Kelewat. Satu lagi. Ya. Bantuan kelewat. Ya, bantuan guru harus disesuaikan dengan tingkat kesukaran tugas, ya, dan kesiapan anak sehingga anak tidak bosan, ya, melainkan tertantang dan punya ruang untuk membangun percaya dirinya. Jadi kalau tugasnya tidak terlalu sukar, ya bantuannya sedikit. Kalau tugasnya lebih sukar, mungkin lebih banyak bantuannya. Ya, sehingga anak tertantang. Ya, tetapi dia tidak juga kehilangan kemandiriannya. Ya, karena anak perlu dilatih, dia punya kemandirian. Ada ruang untuk itu, sehingga anak punya percaya diri dengan lebih baik. Ya. Selanjutnya, hal yang ketiga untuk scaffolding yang dilakukan, aktivitas dilakukan berupa kegiatan bermain. Ya, pendidikan di Denmark salah satunya adalah belajar melalui bermain. Di Denmark percaya bahwa bermain mengajarkan anak tentang ketangguhan, dan ketangguhan itu terbentuk lewat pengalaman bermain dan dapat mencegah kecemasan dan depresi. Jadi kalau belajar bermain maka dia bisa mencegah terjadi kecemasan dan depresi. Jadi artinya di sini kita bisa melihat bahwa apa yang ditakutkan oleh David Elkin lewat bukunya The Hurried Children, itu sebenarnya bisa dilewati, bisa dilalui dengan pendekatan strategi yang benar lewat scaffolding, lewat bermain, ya, lewat satu pola yang menyenangkan buat anak. Jadi bukan tidak ada unsur pemaksaan kepada anak. Jadi itu menjadi penting, ya, menjadi penting. Oke, next slide sekarang. Nah, sekarang kita mau bercermin pada hasil penelitian dan realita pendidikan kita, ya, pendidikan kita. Dari temuan kemarin saya sudah sebutkan bahwa PIRLS ini adalah salah satu pengukuran evaluasi pendidikan yang dilakukan untuk tahun 2016. Ya, hasil penelitian ini didapatkan, ya, ini untuk anak SD kelas 4, bahwa 30%, 39% anak didik yang orang tuanya sering melibatkan anak dalam kegiatan literasi awal, seperti membaca, berbicara, nyanyi, cerita, mengajarkan huruf, gitu, maka mereka ini mempunyai kemampuan membaca yang baik.
Lah orang tua kita yakini mereka adalah guru yang pertama dan utama. Ya. Itu yang terjadi. Yang kedua, 59%, jadi lebih tinggi tadi 39%. 59% anak didik yang pernah ikut PAUD selama 3 tahun atau lebih, ya. Ya berarti dengan KB kalau mau bermain, ya, lalu PAUD, ya, 3 tahun, ya, maka mereka memiliki kemampuan membaca yang baik. Memiliki kemampuan membaca yang baik. Ya. Berikutnya ada temuan yang lain juga dari tim SS ini. Tim SS berarti dia meneliti, mengevaluasi tentang matematika, ya, dan sains pengetahuan. Didapatkan demikian, adanya pengaruh dari lingkungan belajar, ya, yang akan memberikan stimulans pada anak. Apa yang ditemukan? Dikatakan bahwa 17% ya, orang tua, ya, di mana di rumahnya orang tua anak itu di rumahnya dia punya lingkungan belajar yang baik, dia menyediakan lingkungan belajar yang baik pada anak, ya, maka 17% dari siswa itu dia punya skornya tinggi sekali, 569. Ya. Sedangkan yang menyediakan lingkungan belajar yang cukup baik, ya, itu 74% diantaranya itu skornya ya lebih rendah sedikit, tapi 501. Ya. Dan yang tidak punya lingkungan belajar yang baik, ya, maka skornya sangat rendah sekali. Skornya sangat rendah sekali. Ya. Ini bicara tentang pengaruh lingkungan belajar. Yang kedua, temuan yang kedua dari tim SS, ini berbicara bahwa peran orang tua sekarang. Orang tua yang terlibat, ya, dalam pencapaian literasi dan numerasi dalam kehidupan anak, ya, yang menolong, ya, jadi dia menolong anaknya, ya, maka di sini dikatakan 43% dari anak didiknya itu skornya tinggi, 518. Yang menolongnya, orang tua yang menolong, tingkat menolongnya tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Di situ dikatakan skornya 497. Ya. Jadi 43% orang tua, ya, yang sering menyediakan waktunya terlibat dalam kegiatan pembelajaran literasi, skor anaknya tinggi sekali, ya. Yang kurang hanya sometimes, yang kadang-kadang memberikan waktunya, 54% orang memberikan waktunya kadang-kadang, ya lebih rendah. Tapi yang sama sekali tidak pernah memberikan waktunya untuk menolong anak soal literasi numerasi, ya angkanya rendah. Ya. Lalu temuan yang ketiga, ya, ada korelasi positif, ya, berapa lama anak pernah mengikuti pendidikan usia dini, TK PAUD. Di situ dikatakan, ya, mereka yang ikut pendidikan PAUD 3 tahun, nah itu dia tinggi sekali, 54% anak yang pernah belajar, ya, dia akan bisa memperoleh skor yang jauh lebih baik. Kalau yang 2 tahun, ya, dia 18%, yang 2 tahun mengikuti pendidikan di PAUD, dia skornya 499. Yang 16% yang hanya 1 tahun saja, skornya 488. Yang tidak pernah ikut PAUD, skornya 466. Artinya makin lama dia ikut di pendidikan anak usia dini, dia akan mempunyai pengaruh kepada pencapaian numerasinya, ya, pada anak itu saat dia anak berusia 10 tahun, pada saat anak kelas 4 SD. Jadi dalam temuan tim SS, kita melihat ada 3 hal yang diteliti. 1, pengaruh lingkungan belajarnya. Kedua adalah keterlibatan orang tua, menyediakan waktunya dalam hal literasi dan numerasi. Yang ketiga adalah berapa lama anak mengikuti pendidikan di PAUD. Dari 2 temuan, baik dari PIRLS dan tim SS ini, kesimpulan apa yang kita bisa lihat? Pertama, kita melihat bahwa sebuah lingkungan belajar yang kaya, dalam tanda kutip, serta kehadiran orang tua, ya, yang sedia terlibat dalam kegiatan pembelajaran, akan memberi suatu stimulasi pada anak, ya, sehingga anak bisa memperoleh literasi dan numerasi yang jauh lebih baik. Nah, tentunya kedua hal ini akan sulit ditemui khususnya dalam konteks pelayanan kita di desa. Ya, toh?
Apakah mungkin orang-orang di desa punya lingkungan belajar yang baik? Ada banyak buku-buku cerita di rumahnya, ada banyak permainan-permainan yang ada huruf, ada angka, dan sebagainya. Nggak mungkin. Nggak ada. Sedikit sekali. Bahkan mungkin tidak ada. Lalu kedua, apakah mungkin ada orang tua di desa yang mau menyediakan waktunya untuk mengajar anak? Nah, orang tuanya juga buta huruf, misalnya nggak bisa. Ya. Ataupun kadang mereka tidak peduli dengan itu, ya mereka tidak ada lingkungan orang tua yang mau menolong anaknya dalam hal ini. Jadi di sini kita perlu pahami bahwa para pendidik dan pengambil kebijakan yang banyak bergelut dengan masalah pendidikan di pedesaan, bahwa situasi dan konteks di desa sangat berbeda dengan situasi pendidikan di kota. Orang kota pada umumnya mereka sangat mementingkan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Karenanya mereka menyediakan lingkungan belajar, dia suka mengajak anaknya pergi ke toko buku, dia belikan beberapa buku cerita, dia belikan mainan-mainan, ya, yang coba memberikan stimulasi untuk anak mengenal huruf, angka, dan sebagainya. Dan dia juga menyediakan waktunya buat anak-anak. Belum lagi di mana ada banyak sekali kursus-kursus ada di perkotaan. Dan kalau kita bicara lingkungan desa ya, dan kota sangat berbeda. Di desa kita tidak banyak melihat huruf-huruf terpampang di mana-mana. Tapi di kota besar kita lihat ada banyak baliho, ada banyak iklan-iklan, ada banyak nama-nama toko, ya pakai huruf dan segala macam. Lah itu tanpa sadar lingkungan itu menjadi suatu lingkungan yang menolong anak untuk belajar ya dari lingkungan di sekitarnya. Nah, ini konteks yang kita perlu memahami. Jadi kalau demikian, satu-satunya yang ada di desa yang jadi benteng terakhir bagi yang bisa menolong anak dalam proses literasi dan numerasi ya hanya TK. Ya hanya PAUD satu-satunya yang akan menolong mereka untuk mempersiapkan sehingga bisa mempunyai fondasi untuk membaca, tulis, hitung, dan baik pada anak sampai kelas 4 mendatang. Namun ini pun masih bergantung apakah kita berani membuang kesalahpahaman bahwa anak usia dini tidak boleh belajar calistung. Nah, persoalannya sebenarnya adalah karena pernyataannya itu salah. Ya. Seringkali kita berkata bahwa anak usia dini tidak boleh belajar calistung. Ya. Itu pernyataan yang keliru. Yang benar adalah anak usia dini boleh belajar calistung bila sudah siap dan berminat. Saya ingin mengutip tentang Merdeka Belajar. Ya. Merdeka Belajar yang di launching oleh Mas Menteri, dia berkata bahwa esensi kemerdekaan berpikir, ya, menurut Nadiem, ya, harus didahului oleh para guru. Dan saya mungkin mau tambahkan bukan cuma para guru, para penilai, ya, para pengambil kebijakan, ya, ya. Bagaimana mereka mengajarkan pada siswa-siswi. Nadiem menyebut dalam kompetensi guru di level apapun tanpa ada proses menerjemahkan dari kompetensi dasar, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Artinya kalau mau merdeka belajar harus dimulai dari gurunya yang juga merdeka, kan begitu. Ya. Nah, pernyataannya berkata anak usia dini tidak boleh belajar calistung. Itu merdeka enggak? Merdeka. Ya, keliru pernyataannya. Lalu karena ada pernyataannya seperti ini yang sebenarnya baru separuh dari kenyataannya, ya ada separuh yang disembunyikan, tidak diekspos. Gampangnya berkata anak usia dini tidak boleh belajar calistung. Padahal pernyataan yang benar adalah anak usia dini boleh belajar calistung bila sudah siap dan berminat. Ya. Dari mana konsepnya? Dari tadi kita belajar bahwa ada konsepnya Vygotsky. Nyata, konsep bermain. Ya. Berikutnya, ya, ini pertanyaan yang salah dan benar. Ya. Nah, ini juga kesalahpahaman. Orang tanya, apakah anak usia dini boleh belajar calistung? Nah, ini pertanyaan yang salah.
Kalau pertanyaan yang salah ya jawabannya juga jadi salah kan gitu ya. Jadi harusnya apa? Pertanyaan yang benar harusnya bukan tanya apakah boleh, tetapi pertanyaan harus tanya kapan dan bagaimana anak usia dini boleh belajar calisto. Dan ini menjadi sangat penting karena ini semua adalah bicara peletakan dasar. Kalau ini dasarnya benar, ya, anak-anak yang keluar dari taman kanak-kanak kita, lalu terus lanjut di future centers, maka guru-guru di future centers pun tinggal terus mengasah supaya terus pembelajaran literasi itu, numerasi itu berkembang. Jangan dibiarkan, ya toh, lewat dengan belajar membaca buku yang besar, ya toh, cerita lewat cerita, ya. Setelah cerita lalu ditanya kapan ini terjadi, ya toh, apa yang terjadi, siapa tokoh-tokohnya, ya toh. Lah, lewat pertanyaan-pertanyaan lalu anak menangkap tuh, ya, kognitinya berkembang. Itu harus terus. Nah, kita nyediakan perpustakaan kan, perpustakaan kita semua ada di situ, ada cerita tokoh-tokoh kan banyak sekali. Dan itu tentu ada cerita yang banyak sekali tulisannya sehingga artinya mungkin anak kelas tertentu yang sudah bisa yang baca semua. Ya. Lah guru untuk anak yang kecil ya guru bisa cerita ya. Sehingga itu terus menstimulasi mereka. Ya. Sehingga dengan demikian anak-anak berkembang kognitifnya, ya, jadi kemampuan literasinya baik, numerasinya baik, ya, lalu kemudian tentunya tinggal ditambah dengan literasi yang lain, ya, literasi digital, literasi keuangan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian anak-anak di future centers itu semuanya mulai dari TK, ya, itu punya dasar yang baik, lalu kemudian berkembang mencapai 4C-nya, mencapai 6 kualitas itu, dan di situ kita lihat kan ada bagian dari leadership yang kita mau latih, kita mau asah. Sehingga anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, betul-betul bisa muncul menjadi seorang pemimpin masa depan yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah sulit mengerjakan ini? Enggak sulit. Nah, apa yang sulit? Tidak sulit. Tidak sulit. Ya, apalagi buat guru yang biasa pun tidak sulit, apalagi buat saudara sekalian yang di dalam hatinya ada kasih Kristus yang mau melayani, membimbing mereka dengan kasih individu demi individu, pribadi demi pribadi, sehingga anak-anak menemukan kekuatannya, menemukan potensinya, diasah, mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya, ini jadi seperti yang Tuhan inginkan. Betapa luar biasanya kalau kita lihat anak-anak kita di future center tumbuh menjadi sosok seperti ini. Tapi kalau kita tidak menyiapkan dasarnya, karena kesalahpahaman dengan perkembangan zaman, kesalahpahaman dari para trainer yang pokoknya bicara secara umum dalam konteks yang bukan di konteks pedesaan, ya, maka kita menjadi keliru. Ya. Jadi saya berharap aku disampaikan ini bisa meletakkan dasar, dan di atas dasar itulah kita terus membangun, ya, tanpa meninggalkan dasar yang ada. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pak Samuel. Baik. Terima kasih Pak Han buat pemaparan materinya yang luar biasa. Saya serahkan kepada teman-teman yang mau bertanya. Silakan langsung saja. Ya. Untuk menyampaikan materi ini. Untuk Bu Hera ini saya kira yang kemarin tanya tentang calistung sudah terjawab ya dengan materi tadi ya. Boleh tidak boleh calistung gitu ya. Cuma ada kekeliruan ya. Gimana Bu Hera ini? Sudah Pak, sudah paham. Ya, sudah terjawab. Oke. Siap. Oke. Silakan yang mau tanya. Bisa langsung saja menyampaikan pertanyaannya supaya bisa cepat waktunya. Ada waktu 23 menit,
gunakan semaksimal mungkin jika ada yang mau menggunakan dengan baik. Halo? Apakah nggak ada? Tadi ada yang mau tanya dengan Vygotsky segala macam teorinya, PAC. Oke. Kalau nggak ada, kita sudahi saja ya. Iya. Kalau nggak ada, sudahi saja. Artinya tadi yang disampaikan oleh Pak Han kaitannya dengan materi kemarin sebagian sudah disampaikan oleh Pak Hans ya. Kemarin ada beberapa PowerPoint yang dimunculkan lagi. Saya berharap itu bisa lebih hafal. Terus kaitannya dengan calistung tadi juga sudah dijawab dengan clear oleh Pak Han juga di dalam materi itu ya. Ya, ternyata pertanyaan yang sering diajukan adalah keliru ya, anak usia dini tidak boleh belajar calistung ya tadi. Yang benar adalah anak usia dini boleh belajar calistung bila sudah siap dan berminat ya. Yang kekeliruan yang seringkali yang kedua adalah apakah anak usia dini boleh belajar calistung? Ini pertanyaan yang keliru. Harusnya bicara tentang kapan dan bagaimana seorang anak usia dini belajar calistung ya. Oke. Halo, mungkin saya mau mewakili. Ya, mewakili dari teman-teman ya. Oke, terima kasih. Halo. Memulai, Bu. Iya, saya mewakili ya. Mungkin minta tolong Pak Hans tadi dengan contoh pertanyaan tadi, kapan dan bagaimana anak usia dini itu belajar calistung, bagaimana menerapkannya ini kepada anak-anak selama kita juga menggunakan pembelajaran BCCT. Jadi mungkin dengan sedikit Pak Han bisa menyampaikan ke teman-teman, jangan supaya mungkin teman-teman mungkin masih belum ngeh bagaimana, kapan dan bagaimana cara menerapkan pembelajaran calistung dengan pendekatan metode BCCT. Begitu Pak, terima kasih. Baik, silakan Pak Hans. Ya, saya kira kan teman-teman sudah paham ya, kan yang ngajarin Bu Eli. Diajarin kelas persiapan ya toh. Lalu observasi ya toh. Tadi kan dikatakan kapan, kan dua hal. Satu kalau anak sudah matang dan anak sudah berminat. Ya toh. Dan itu kan anak diajar di kelas persiapan, dia belajar tentang motorik halus ya toh. Kalau dia sudah siap, motorik halusnya, bahasanya oke, minatnya ada, ya toh. Kan tentu kelihatan di situ. Jadi artinya di sini tidak ada unsur pemaksaan. Itu sebabnya si guru harus mengawasi, mengamati si A ini gimana, ya toh. Si B ini gimana. Nah, itu makanya pengamatan menjadi penting. Nah, saya kira mungkin Bu Umi akan bisa juga. Saya coba tambahkan. Saya coba tambahkan ya. Kan selama ini BCCT itu ada suaranya mungkin. Suaranya kedengaran? Kedengaran, Bu. Suaranya belum keluar ya? Sudah Pak. Oh, saya udah dengar. Jelas, suara Ibu Umi jelas. Sudah? Oh, oke. Sudah, Bu. Selama ini kan ada kelas persiapan, ya toh? Nah, kelas persiapan itu kan biasanya bagaimana disiapkan materi, misalnya kayak beberapa yang ada hubungan dengan matematika, dengan membaca, dan sebagainya. Nah, yang perlu disadari sebenarnya dalam BCCT itu kan memang guru harus kreatif. Jadi jangan berulang-ulang melakukan kegiatan yang sama dengan materi yang sama. Jadi ingat dengan BCCT itu juga di setiap sentra harus ada peningkatan. Jadi jangan kegiatan yang sama, materi yang sama diulang-ulang, kelihatannya memang anaknya aktif,
tapi sebenarnya dia sudah lakukan tuh berapa kali gitu loh. Nah, kalau ada peningkatan, misalnya saya kan fokuskan di kelas persiapan. Kalau ada peningkatan, itu anak akan maju. Tadi dibahas kan mengenai kapan boleh diberikan kepada anak kalau anak itu matang dan anak itu siap kan. Tapi bagaimana anak itu bisa matang kalau ada scaffolding, kalau ada reinforcement, kalau ada rangsangan dari guru. Karena itu di sentra persiapan itu harus disiapkan bagaimana supaya diberi rangsangan anak itu jadi lebih siap. Tadi kan dikatakan ada anak yang lebih siap, ada anak yang tidak siap. Anak yang siap itu biasanya orang tua atau guru menyediakan materi di rumah dan sebagainya, itu menyebabkan anak jadi siap. Nah, di kelas persiapan, di awal misalnya anak kelas TKB, mungkin dengan huruf dan sebagainya. Tapi guru harus lebih maju, lebih kreatif, jangan cuma huruf aja. Jadi ada peningkatan di mana nanti dituntun kemudian beberapa saat, beberapa minggu, mulai dengan membaca pelan-pelan tapi tidak memaksa. Ya, yang penting tidak memaksa. Karena kalau memaksa kan merusak. Tapi kalau merangsang itu tidak merusak. Dan ada dengan situasi yang anak suka dan kemudian bisa berbeda anak yang satu dengan anak yang lain. Ya, jadi artinya tidak ada unsur paksaan sama sekali dalam pemberian materi itu. Tapi tetap aja diberikan di sentra persiapan. Kalau dia sudah ada peningkatan, mungkin nanti guru akan lebih meningkat lagi sentra persiapannya, yaitu lebih maju dengan menyediakan kayak bacaan-bacaan gitu loh. Tapi tadi lagi tanpa paksaan, sesuai dengan minat anak, nanti akan kita lihat bahwa antara anak yang satu dengan anak yang lain mungkin akan berbeda. Ya, mungkin anak yang satu udah baca buku, anak yang lain masih yang mudah-mudah gitu. Jadi artinya kapan itu dilaksanakan, di mana itu dilaksanakan, tetap waktu di CCT yaitu di sentra persiapan. Itu aja sih saya tambahkan. Bagaimana? Baik, Bumi, terima kasih buat tambahannya. Bu Eli mau ngomong lagi? Silakan. Halo. Atau ada yang lain yang mau bertanya? Sebetulnya saya menghadapi Mbak Diam itu pergumulannya apa? Ya, teman-teman yang melaksanakannya, mengajar. Juwita mau bertanya tuh, Bu. Ya, Juminta mau bertanya. Silakan Juminta langsung aja. Halo. Jadi tanya enggak nih? Suara Juwita tidak kedengaran. Iya, Saya, Pak. Oh, Separian. Daniel, Pak. Oh, Daniel. Ya, silakan Dan. Ini berkaitan, mungkin masih bersambung dengan materi kemarin. Yaitu berkaitan dengan skill, terus literasi, dan hari ini numerasi ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, gambaran dulu. Kalau di Sumba itu dulu ada orang, ya mungkin itu sudah tua saat ini. Ada orang yang dia tidak sekolah, tetapi soal berkomunikasi dia sangat baik sekali, bahkan dipercaya sebagai pembicara di adat misalnya. Kalau istilah di Sumbanya itu wunang, itu juru bicara. Nah, tapi dalam pendidikan ketika disuruh membaca, dia tidak bisa. Nah, jika saat ini kita kan mengembangkan ada yang kita kenal ada 9 kecerdasan. Kecerdasan yang kita juga perlu kembangkan ke anak. Nah, yang menjadi pertanyaannya saya adalah ketika kita menjumpai anak yang dia kuatnya di skill. Misalnya dalam hal ya soal skill ya, bukan dalam hal dia lambat sekali dalam hal kalau tadi calistungnya kayak gitu,
tetapi ketika langsung ke praktisnya buat apa gitu dia cepat. Nah, sebaiknya kita lebih mengembangkan utamakan skillnya dulu, baru menyusul literasinya, atau sebaiknya bagaimana dalam kita bertindak sebagai pendidik? Itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Jadi kemarin kan sudah disampaikan bahwa calistung, literasi numerasi ini kompetensi dasar. Lalu kemarin kita sudah diberi beberapa hasil survei di mana ini terkait dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dikatakan sampai ada 72% orang yang hidupnya susah, ya. Lalu kemudian dia juga mengakibatkan anaknya juga demikian. Jadi ini adalah hal-hal yang mendasar. Jadi kalau ditanya apakah skill dulu ataukah ini, lah ini adalah skill untuk kehidupan, kalau baca, nulis, ya toh. Hitung yang dimaksud itu bukan hitung matematika yang susah, enggak ya. Ini konsep sederhana tentang menambah, mengurang, ya toh. Itu kan akan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep dasar ini, kompetensi dasar ini bukan sesuatu yang perlu dibenturkan dengan 9 kecerdasannya Howard Gardner, bukan. Berbeda. Jadi dasar ini harus ada. Kalau dasarnya nggak ada, ya toh, misalnya dia pemain sepak bola, dia bisa dilatih di pemain sepak bola. Tapi dasarnya ini nggak ada, nggak berkembang dan baik. Ya nanti dalam pergumulannya ke depan dia bisa main sepak bola, tapi titik tertentu dia akan susah dalam komunikasi dengan orang, dalam memahami hal-hal tertentu, ya kan? Karena orang main bola kan tidak selamanya main bola. Gitu. Jadi ada hal-hal yang mendasar yang perlu ada dalam hidupnya. Gitu. Jadi jangan ini dibenturkan dengan hal yang lain. Itu sebabnya kenapa tadi Mas Menteri itu menekankan pada 3 hal sebagai kompetensi dasar, literasi, numerasi, dan karakter. 3 hal. Karakter juga tidak bisa dibenturkan dengan Howard Gardner dengan skill. Karena ini 3 hal yang penting. Soal karakter kita sudah jelas, kita ngerti dari dulu di pesat bahwa karakter penting. Ya, karena orang dicari dari karakternya kan gitu. Lah baru di atas 3 hal ini baru orang diarahkan kemana kekuatan yang dia punya. Jadi itu yang penting. Jadi jangan sampai keliru memahaminya, ya. Gitu ya. Ya, Pak. Saya harap bisa memahami. Mungkin menyambung aja, Pak. Berkaitan dengan hari ini kan tadi yang barusan berkaitan numerasi, hasil penelitian itu anak yang sekolah lebih dari 2 tahun di PAUD, dia lebih baik dalam hal numerasi ya. Dan itu terlihat saat dibuat penelitian di kelas 4. Nah, dalam hal literasi juga. Nah, cuma yang menjadi fakta yang terjadi di lingkungan keluarga orang tua itu adalah mungkin di TK kita belum menonjolkan dalam hal belajar calistung kayak gitu. Tetapi ketika masuk di SD itu dituntut harus bisa mulai membaca. Nah, ketika itu tidak bisa, itu jadi bahan bullying atau selalu di nomor 2 kan anak-anak yang seperti itu. Sehingga mau tidak mau orang tua akhirnya memaksakan anak TK lulus sudah bisa membaca. Nah, itu harapan yang terkadang dalam teorinya tidak boleh seperti yang kayak di NIAS yang terjadi kayak gitu. Tetapi di prakteknya di SD mintanya sudah bisa membaca. Ini jadi perenungannya bagaimana menyikapi ketika hal ini terjadi kayak gitu. Justru itu kan yang saya sampaikan dari awal tadi. Jadi yang disampaikan oleh Daniel ini adalah kenyataan di lapangan. Tadi saya hanya coba menyampaikan sesuatu yang sifatnya ekstrim. Saya coba mengandaikan bahwa hanya di kota seperti itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Di desa-desa yang cukup tidak terlalu jauh dari kota juga tuntutannya demikian.
Ketiga, bahwa tuntutan pembelajaran di SD kelas 1 sudah demikian. Jadi, saya mau menyampaikan ini untuk memberikan satu dorongan kepada guru-guru TK, karena kesalahpahaman tadi yang berkata bahwa calistung tidak boleh diberikan kepada anak usia dini, anak PAUD atau TK. Itu kesalahpahaman. Yang benar adalah boleh diberikan kalau anak siap dan berminat. Jadi ini harus dirubah. Kalau saudara sampai tidak memahami konsep ini, maka sebenarnya yang terjadi adalah guru-guru kita belum merdeka belajar. Karena tidak bisa menerjemahkan dengan baik apa yang diharapkan oleh Mas Menteri. Itu maksud saya. Jadi merdeka belajar tidak terjadi kalau gurunya belum merdeka dari kesalahpahaman itu. Itu menjadi, saya katakan, itu sesuatu yang separuh kebenaran disampaikan, ya toh, dari ujung atas sana pengambil kebijakan sampai ke bawah bunyinya berubah menjadi tidak boleh mengajarkan baca, nulis, hitung di TK atau PAUD titik. Padahal bukan demikian. Itu yang saya sampaikan tadi. Ini ilmunya. Dan saya sampaikan ilmunya supaya bisa memahami. Nah, saya bisa melihat bahwa kemungkinan bukan cuma guru yang tidak merdeka belajar kalau dimahami konsep ini, tetapi bisa juga penilai-penilai juga tidak merdeka belajar. Kalau tidak memahami konsep, dasarnya apa? Kalau berkata tidak boleh. Nah, itu kan. Nah, tentunya saya tidak mendorong saudara bertegar dengan penilai, tetapi saya menolong saudara memahami ini konsepnya. Satu, kedua, kemudian saudara melihat konteksnya. Karena nanti saudara kan berkata, ya di TK itu anak tidak diajarin baca tulis tuh, tapi bisa baca tulis. Loh, ya beda. Karena mereka di kota, walaupun ada TK yang tidak mau atau tidak mau ngajari baca nulis, gitu, lalu kemudian dia tetap bisa mendorong anaknya menyediakan kursus di mana-mana dan anaknya bisa. Atau kondisi belajar di rumahnya ada cukup. Nah, sedangkan kita konteks pedesaan, maka saudaralah yang menjadi benteng satu-satunya. Ya, TK dan Vision Center kita itu menjadi benteng satu-satunya untuk menolong mempersiapkan. Nah, kalau TK kita keliru konsepnya, karena ketakutan tadi, maka akibatnya itu yang terjadi yang Daniel katakan. Lalu murid-murid kita lepas di TK tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya, nah itu persoalannya. Ya. Lalu saya ingatkan juga bahwa di Vision Center jangan terus berhenti. Ya, karena anak harus dikembangkan. Yang demikian. Ya. Oke, saya kira itu. Baik. Boleh tambah lagi, Pak? Beri kesempatan yang lain dulu kan, kalau ada. Oke, baik. yang lain dulu, ada yang mau tanya? Yang lain tidak ada yang bertanya, makanya. Ya, ini waktunya tinggal 4 menit. Dari selesai satu pertanyaan ini, kalau ada langsung serahkan kepada Mas Guntur, ya, karena ini waktunya tinggal 4 menit. Ya. Saya mau bertanya. Oke. Bisa kedengaran ya? Ya, kedengaran. Ya. Oke, saya mau bertanya untuk tentang kalistung tadi itu ya. Kan dikatakan bahwa anak yang sudah matang dengan indikator tadi kan ada beberapa indikator kematangan anak untuk belajar kalistung itu kan ada beberapa tadi bahasa, motorik halus gitu ya. Dengan kita melihat itu berarti kita bisa mengajarkan mereka kalistung. Nah, saya melihat di dalam pembelajaran anak-anak yang ada, memang ada beberapa anak-anak, kan memang perkembangan anak-anak itu berbeda ya, tapi ada beberapa anak-anak yang sudah siap untuk kita ajarkan kalistung, gitu ya. Jadi, tetapi bagaimana caranya kita ajarkan kalistung di PAUD itu di dalam sistem pembelajaran BCCT. Karena kan di dalam selama ini saya melihat di dalam pembelajaran BCCT itu kan anak-anak kan tidak boleh menulis. Memang ada beberapa anak yang sudah, kemudian ada beberapa anak yang sudah bisa membaca. Misalnya membaca misalnya satu kata gitu ya. Nah,
tetapi karena mereka tidak pernah dibiasakan untuk menulis, sehingga ketika mereka menulis, pokoknya ya terserah mereka mau menulis seperti apa. Misalnya pepaya, mau besar, mau kecil. Nah, apakah bisa kita mengajarkan mereka juga menulis supaya tulisannya itu bagus gitu loh? Gimana, Silakan Pak? Bumi. Silakan Bumi aja yang jawab soal teknis ini. Saya jawab lagi ya. Di tempat aslinya BCCT di Amerika yang kami belajar dulu, itu tidak dilarang menulis. Bahkan di sentra persiapan mereka, anak itu disediakan kertas untuk menulis. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi waktu ke Indonesia kalau anak-anak itu tidak boleh menulis. Jadi saya kesimpulkan gini aja. Kalau memang kita udah lihat anak itu siap, sudah cukup matang, di sentra persiapan dikasih satu kegiatan untuk dia boleh nulis. Tapi ya nulisnya bukan artinya nulis satu halaman, satu halaman buku, ya bukan. Jadi kalau memang dia mau satu baris, kasih kesempatan dia nulis satu baris. Tapi kalau ada anak yang suka 2 baris, kasih dia 2 baris, gitu loh. Jadi artinya akan terjadi nanti perbedaan antara satu anak dengan anak lain itu berbeda. Misalnya dia 5 baris, yang satu 2 baris. Anak lain itu baca 2 baris, anak yang lain cuma 1 baris atau 3 baris, nggak masalah, gitu. Yang penting nanti guru di situ terus. Nah, bagaimana meningkatkan? Sekalian ya saya sampaikan juga, bagaimana meningkatkan kalau anak itu misalnya cuma bisa 1 baris saja, tiap hari tidak mau lebih dari 1 baris. Itu teknis cara guru supaya anak itu maju, ya bisa dengan reinforcement, dengan memuji, memberi dorongan, terus mengadakan seperti anak itu tertantang dengan dirinya sendiri, ya bukan terus kita tantang untuk dia berlomba dengan temannya, jangan. Jadi dengan dirinya sendiri, kalau kamu bisa loh kalau mau 2 dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kita akan lihat bahwa nanti di sentra persiapan anak itu akan ada peningkatan, ya. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana ceritanya kalau katanya anak itu tidak boleh menulis, padahal dari aslinya itu anak boleh menulis. Oke. Ya. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bu.